Wanita telah memberikan segalanya untuk suaminya. Namun pada saat sekarat dia diberitahu bahwa pria itu tidak pernah mencintainya. Anak yang ada di dalam perutnya juga tidak layak untuk dilahirkan. Pria itu tidak hanya sengaja menyebabkan dia pendarahan hebat, tetapi ketika dokter bertanya, dia tanpa ragu memilih anak yang ada di dalam perutnya. Ternyata sejak awal pria itu yang dia cintai adalah cinta pertamanya. Dia selalu mengira wanita itu yang mengusir cinta pertamanya dengan uang, bahkan mengutus orang untuk membunuhnya. Jadi dia menikahi wanita itu hanya untuk memanfaatkannya. Namun dia tidak tahu bahwa wanita itu adalah anak kandung dari seorang konglomerat. Kesuksesan yang dia raih sekarang semua berkat wanita yang diam-diam membantunya di belakang. Dia meninggal dengan kebencian di hatinya. Bersumpah jika bisa hidup lagi, dia akan membuat pria itu membayar harga. Saat dia membuka matanya lagi, ternyata dia kembali ke 20 tahun yang lalu. Hari di mana cinta pertamanya bersiap untuk pergi dengan uang. Di sisi lain, pria itu juga terlahir kembali. Dia buru-buru datang, merampas 50 juta yang ada di tangan wanita. Bersumpah tidak akan membiarkan cinta pertamanya terluka lagi. Namun cinta pertamanya berbohong mengatakan ibunya sakit parah, meminjam uang dengan bunga tinggi dan tidak punya uang untuk membayar. Tapi pria itu berjanji akan meraih beasiswa untuk membayar utangnya. Melihat pria yang masih terobsesi itu, wanita merasa hatinya mati. Dia memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam kehidupan pria itu. Namun melihat pria itu kembali tertipu oleh cinta pertamanya, bahkan bodoh sampai rela menanggung utang berbunga tinggi untuknya, wanita tetap merasa iba. Dia berlutut di hadapan ayahnya, memohon agar ayah memberi pria itu kesempatan lagi. Tapi ayahnya mengatakan jika dia lulus pertama, dia akan membantunya. Namun pria itu tidak tahu bahwa wanita itu juga terlahir kembali. Dia mengira wanita itu cemburu padanya, memberi peringatan pada wanita itu bahwa dia akan langsung bekerja sama dengan konglomerat, dan dia sudah tidak memiliki nilai guna lagi. Kata-kata itu memadamkan kebaikan terakhir dalam hati wanita. Saat ujian, ketika kartu jawaban pria itu tak sengaja diterbangkan angin keluar jendela, wanita melihatnya. Untuk pertama kalinya dia memilih untuk tidak ikut campur. Pria yang tidak tahu apa-apa, mengira dia pasti menang. Di depan seluruh sekolah, dia mengucapkan terima kasih pada cinta pertamanya. Dan di hadapan umum dia mengungkapkan keburukan wanita yang telah mengusir cinta pertamanya. Dia menghasut teman-teman sekelas untuk memaksa wanita keluar dari sekolah. Meminta wanita itu membayar harga untuk kejahatan yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Bahkan ketika penagih utang datang, pria itu malah membiarkan mereka memaksa wanita untuk berlutut dan meminta ampun agar diberi kelonggaran. Wanita benar-benar kehilangan harapan. Dia dengan tegas merobek barang yang menjadi simbol ikatan pernikahan mereka, mengumumkan bahwa dia tidak ada hubungan lagi dengan pria itu. Pada saat itu, konvoi mobil konglomerat datang dengan megah. Pria itu masih ingin mendekat dan menjilat, menyombongkan diri bahwa dia adalah yang pertama. Namun ketika daftar nama diumumkan, nama yang pertama bukan namanya. Pria itu hanya berada di urutan ke-22. Bahkan ada satu mata pelajaran yang mendapat nilai 0. Teman-teman sekelas mulai berbisik. Barulah dia ingat hari ujian itu. Memang ada satu lembar soal yang diterbangkan angin. Pria itu langsung hancur. Dia langsung menyalahkan wanita yang dia anggap merusak hidupnya. Menghadapi kemarahan pria itu, wanita hanya tersenyum dingin, lalu perlahan berjalan mendekat ke sisi ayahnya.